pembelajaran kita mulai, maka baiknya kita berdoa agar supaya pelajaran yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Kemudian hari ini hari apa ini? Buat Pak Wes. Hari ini yang gak masuk siapa? Nah, terus siapa lagi? Rizky. Leo, Rizky. Siapa lagi? Ya, terus juga ada di kelas. Oh, banyak sekali ya. Itu yang sakit siapa yang sakit? Ya, oke, jadi kita harus menjaga kesehatan ya, apalagi ini musim hujan, musimnya tidak menentu. Kemarin hujan deras selama 1 minggu berturut-turut, sekarang panas, semalam sumuk ya. Semalam sumuk ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan supaya dapat terus belajar di sekolah, untuk sekolah dengan baik tanpa izin ya. Kemudian hari ini yang masuk di kelas ini ada yang muncul pikirannya atau gimana, ada yang tidak ikhlas atau gimana. Ya. Jadi hari ini sehat semua ya, kabarnya sehat semua ya. Kemudian kalau saya lihat ini kelasnya ditata seperti ini, sudah siap presentasi ya? Jalan belum sini? Belum. Berarti posisi kelas ini sesuai dengan kelompoknya ya, kelompok yang kemarin ya. Kemarin ada 4 kelompok, yaitu kelompok apa? Kelompok saya. Ya, kelompok bencana ya, bencana ada 4 ya. Yang pertama kelompok apa? Tank beliung. Terus yang kedua kelompok tanah longsor. Gunung meletus sama banjir. Oke, kemarin kan dulu sebelum liburan sudah saya kasih arahan untuk membuat proyek video mitigasi bencana dari 4 kelompok nanti dengan 4 bencana berbeda. Terus hari ini nanti harus siap finishing dan siap mempresentasikan hasil proyeknya. Ya. Dan selain itu juga ada laporan ya, banyak laporan. Setiap kelompok ada 1 laporan. Juga apa enggak? Coba diangkat laporannya. Nah, angkat yang tinggi. Ya. Ya, siap, bagus. Nah, jadi seperti yang kita lihat di slide, hari ini kita belajar tentang mitigasi bencana. Ya. Yang pertama kompetensi dasarnya itu dibaca salah satu. Ya, silakan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu analisis disiplin penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Yang kedua, membuat sketsa, zona dan atau peta potensi bencana wilayah tempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan data tersebut. Ya, terima kasih. Jadi itu kompetensi dasarnya ya. Kemudian tujuan yang kita capai hari ini, yang pertama menjelaskan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Kemudian mendiskusikan bencana alam dan mitigasi bencana. Yang ketiga, menyajikan laporan hasil diskusi terkait bencana alam dan mitigasi bencana. Yang keempat, membuat video simulasi mitigasi bencana di lingkungan sekitar. Jadi itu adalah agenda dan tujuan pembelajarannya. Kemudian model pembelajaran yang kita pakai itu sudah kita persiapan 2 minggu lalu ya. Jadi ini itu proyek based learning. Nanti kita menghasilkan suatu karya yang kalian buat itu adalah video mitigasi bencana. Kemudian nanti dipresentasikan videonya itu seperti apa.
Dan selain itu juga ada laporan yang telah disusun sejak minggu yang lalu. Di Rolo semut ya. Bener nggak salah? Salah ya, lanjut. Gajah. Semut. Iya, semut. Ya kalau gajah itu besar kan? Apa ini? Besar. Kalau semut kecil. Oke, siap ya? Konsentrasi ya. Sekali lagi, Cirolo. Yaudah kelas. Duduk. Exit. Exit. Ya, kemudian segera orang. Lumayan. Kemudian sekarang kita masuk ke materi hari ini, materinya tentang mitigasi bencana alam. Oke? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Dan sekarang itu penanggulangan bencana sama bentuk-bentuk jadi. Ya, minggu lalu itu kita menjelaskan tentang pengertian bencana ya, kemudian jenis-jenis bencana dan bagaimana penyebab-penyebabnya itu materi minggu lalu. Dan bencana itu sangat sering terjadi di negara kita Indonesia. Kemarin berita terbaru pada saat kalau liburan akhir tahun menuju tahun baru itu ada bencana banjir. Di mana? Yang paling hit di Semarang ya kan? Semarang terutama dia merendam stasiun itu yang bikin geger ya, kereta nggak bisa lewat. Nah ini ada beritanya, ada videonya. Kita akan videonya apa enggak? Ya. Ombak dan angin kencang sepekan terakhir. Gelombang laut bahkan mencapai tinggi 3 hingga 4 meter, terjadi mulai dini hari hingga menjelang pagi. Akibatnya hampir semua bangunan yang ada di pesisir rusak dan hilang tersapu ombak. Sedikitnya 18 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Pemirsa, hujan yang terjadi sejak Sabtu dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Kendal, Jawa Tengah terendam banjir. Jalur Pantura Kaliluhur pun ikut lumpuh karena terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Belum ada laporan warga yang mengungsi, namun demikian air sudah masuk ke dalam rumah warga dan mengganggu aktivitas. Sejumlah sepeda motor dan kendaraan kecil pun tidak berani melintas karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Kendaraan yang nekat melintas pun mengalami mogok dan terpaksa didorong ke tempat yang lebih tinggi. Adapun air mulai merendam rumah warga sejak Sabtu subuh. Hal itu terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Jumat malam. Banjir juga diperparah oleh luapan air dari Sungai Aji di Kaliwungu yang meluap. Bahkan di sejumlah permukiman warga ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir Kota Semarang, Jawa Tengah juga mengakibatkan sejumlah wilayah tergenang banjir. Banjir di Kelurahan Tlogomulyo Semarang ini merendam ratusan rumah. Banjir juga cukup parah terjadi di Jalan Taman Tlogomulyo, gangguan dengan ketinggian hampir 1 meter.
Intensitas hujan yang tinggi sejak Jumat malam hingga Sabtu siang masih terjadi. Banjir kali ini dinilai cukup parah. Ya, pemirsa, banjir yang ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah di Taman Cikardi, Kabupaten Tangerang. Sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jadi akhir-akhir ini bencana yang sering terjadi apa? Banjir. Kemarin yang rumah kebanjiran siapa? Nadia. Nadia kebanjiran ya? Gak boleh skateboard kamu? Lanjut ya. Rumah perumahan Taman Cikardi, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Banjir yang datang tiba-tiba dan masuk ke dalam rumah membuat sebagian warga tak bisa menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Khawatir banjir semakin tinggi, jumlah warga yang bertahan terpaksa dievakuasi petugas BPBD Provinsi Banten untuk mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. 34 warga terdampak banjir ini. Meski sudah mengungsi, sebagian warga masih ada yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sudah itu punya siapa? Jadi Ada ya. Apa sih yang dulukan ibu nih ketika lagi berdiri? Ya kayak gini kalau yang ada nggak bisa. Nah, ini salah satu bentuk mitigasi bencana pasca terjadinya bencana, ya. Setelah terjadinya bencana. Jadi Cianjur itu kan kemarin terjadi satu bulan atau 2 bulan yang lalu ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi pasca atau setelah terjadinya bencana itu, kita juga ada mitigasi. Contohnya seperti ini, menyiapkan tenda bagi korban gempa karena rumah mereka kan sudah hancur bersatu gempa. Sebanyak 10 tenda layak huni dengan berukuran 4 kali 4 meter diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan tenda layak huni tersebut disebar dan terpasang di 10 titik lokasi yang berada di wilayah Desa Cijidil, Kecamatan Tujuan, Cianjur, Jawa Barat. Bantuan yang diberikan tersebut untuk memudahkan warga agar bisa dekat dengan rumahnya, sehingga bisa melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan dan tidak membuat warga terlalu berlama-lama tinggal di posko pengungsian. Menurut Satgas Kopassus, perbantuan penanggulangan gempa Cianjur Mayor tempat di Suprisi Suwanto, kelebihan tenda ini jauh lebih nyaman dan aman. Tenda yang sudah bergerak saat ini ada 10 tiket. Pengertian bencana seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam, juga faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda dan dampak psikologis. Itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian ini ada pertanyaan menarik. Bencana apa yang sering terjadi di wilayah kalian? Banjir, terus kekeringan, terus puting beliung. Puting beliung itu bahasa berhubungannya apa? Selera tahun. Iya, bahasa selera tahun ya. Itu ya kan kalian sudah tahu kan? Itu bencananya apa? Ya kan? Terus bagaimana upaya untuk meminimalisir bencana tersebut? Apa saja, misalnya banjir ya, yang rumahnya cepu mana ada? rajin membersihkan selokan. Iya, rajin membersihkan selokan. Ya, nggak buang sampah sembarangan, rajin membersihkan selokan, apalagi untuk meminimalisir dampaknya dari banjir. Hah? Membuat resapan air. Nah itu yang langkah-langkah yang dilakukan itulah disebut mitigasi. Ya, upaya untuk meminimalisir dampak dari bencana, baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana, itu mitigasi bencana. Kalau kekeringan, mana daerah kalian yang mengalami kekeringan, daerah mana? Bendung, mana Pindulah ya?
Merenung lor sama merenung kidul itu beda. Merenung kidul nggak pernah kekeringan, merenung lor keringan. Ya, itu tapi harus masyarakat itu sudah punya cara untuk mengantisipasi kekeringan itu harus seperti apa. Ya kan? Seperti apa dok? Menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya apa? Apa? Membangun? Sebelum jenis-jenis bencana alam itu ini seperti yang telah kalian kerjakan di laporan, sudah belum? Sudah ya? Coba saya cek satu-satu ya. Ada bencana yang disebabkan oleh dinamika litosfer. Litosfer kemarin apa? Litosfer adalah lapisan tanah batuan itu di litosfer. Kemudian siklus penanggulangan bencana atau mitigasi bencana itu kita bagi menjadi 3 ini. Yang pertama tahap apa? Pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana. Yang kedua tahap tanggap darurat. Berarti itu waktu terjadinya bencana kita tuh harus seperti apa. Yang ketiga tahap pasca bencana. Itu setelah bencana terjadi apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki dan yang rusak. Ya itu siklus penanggulangan bencana. Kemudian selanjutnya ada manajemen bencana. Manajemen bencana ada berapa? 4. Yang pertama tanggap darurat. Pertama itu dilakukan yang orang itu loh. Pencegahan dan mitigasi. Ya kan dicegah dulu. Misalnya banjir, bubar nosek ganti dulu. Lebih baik kan dicegah. Misalnya kamu sakit kan, masuk pengen lorosnya langsung berubah. Kalau bisa kan dicegah kalau supaya tidak sakit kan. Seperti juga bencana kan. Kalau bisa dicegah dulu supaya tidak terjadi bencana. Kemudian kita baru kesiapan. Kalau sudah tidak bisa memprediksi terjadinya bencana kita harus siap. Kemudian yang ketiga tanggap darurat. Tanggap darurat itu saat terjadi bencana kita harus seperti apa. Nah, kemudian sekarang diskusi kelompok berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Berkumpul. Kumpul. Ya, jadi ini sudah pertemuan ketiga ya, yang dari proyek yang kita buat ya. Ini kita finishing video, kemudian presentasi dan penyajian hasil dari Jika Anda sedang di atas kendaraan, berhentilah dan cari tempat berlindung. Setelah terjadi angin puting beliung, pertama, tolong orang yang terjebak dan terluka. Meskipun angin puting beliung jarang terjadi dan tiba secara mendadak, ada kalanya kita untuk mewaspadai dengan cara mencegah dan menanggulangi bencana angin puting beliung, agar kita semua terselamat dari bencana alam ini. Ini contoh dari gambar-gambar bencana puting beliung. Puting beliung faktor penyebab. 1. Fluktuasi suhu udara yang ekstrim. Terdapat pusat tekanan udara rendah, tekanan udara yang bervariasi, curah hujan yang sangat tinggi, perubahan kelembapan udara. Mitigasi bencana puting beliung memiliki struktur bangunan yang dapat
terutama angin besar. Di daerah rawan angin badai, perlu adanya standar bangunan untuk memperhitungkan beban angin, sehingga struktur bangunan dapat bisa menahan angin. Melakukan penghijauan di bagian arah angin untuk meredam gaya angin. Pengamanan atau perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin, yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Mitigasi bencana puting beliung. Kesiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. Pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin. Untuk para nelayan, supaya menambahkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya. Terima kasih. Belum atas ya, lawan 3. Terdapat di sekitar Pulau Bayu. 5. Terdapat suara gemuruh dari dalam gunung. Setelah kita mengetahui tanda-tanda gunung meletus, kita harus melakukan dan memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. 1. Pembuatan bunker. 2. Pembuatan jalur evakuasi. 3. Peringatan dini dari BMKG. 4. Persiapan siaga tas bencana. Penggunaan untuk menampung kebutuhan atau peralatan dan untuk pasca bencana sambil menunggu bantuan dari tim SAR. 1. Dokumen penting. 2. Perbekalan. 3. Senter. Dan yang keempat, pakaian ganti. 5. Menjauhi gunung api dengan radius tertentu sesuai BMKG. Itu siapa yang jadi itu? Ragil. Ragil pingsan ya, Mas. Selamat siang.
masih juga terjadi berkali-kali yang tercatat dalam A23 Bawuri atau seismograf. Kedua, pergerakan tektonik lapisan kedua. Pada penyebab gunung elektris selanjutnya adalah adanya pergerakan tektonik lapisan bumi. Pergerakan tektonik yang terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah bumi, misalnya gerakan tarikan dapat menyebabkan meningkatnya tekanan pada dapur magma dan pada akhirnya akan membuat magma tersebut terdorong ke atas hingga berada tepat di bawah kawah. Ini ada mitigasi bencana. Setelah letusan gunung terjadi, 1. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu. 2. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, sebab bisa merusak mesin kendaraan, rem, porseling, hingga pemakaian. Yang ketiga, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik, karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tugas proyek yang luar biasa dari kalian ya tentang mitigasi atau video mitigasi bencana. Selanjutnya kita akan evaluasi. Ya. Ini soalnya linknya sudah saya bagikan di grup kelas ya. Buka masing-masing, buka. Oke, sudah. Sekarang dikerjakan, waktunya 5 menit. Kerjakan soal evaluasi. Nah, ini soal tentang mitigasi bencana ya. Jadi soalnya tipe hot. Hot supaya apa? Higher order thinking. Iya. High order thinking skill. Atau panas. Hot itu panas. Ya, gimana? Sudah? Oke, kita cocokkan beberapa soal ya. Kelihatan ya? Soal nomor 2. Kebakaran lahan gambut sering terjadi di Indonesia dan menjadi bencana yang berskala luas. Penyebab kebakaran lahan gambut biasanya dipicu oleh faktor alam dan faktor manusia. Salah satu fenomena yang memicu kebakaran lahan gambut di Indonesia adalah jawabannya El Nino. El Nino. El Nino kebalikannya apa? El Nina, La Nina. La Nina. Jadi kalau menyebabkan kebakaran, kekeringan itu El Nino ya. Kalau hujan berkepanjangan, angin badai La Nina. Jadi El Nino itu memberikan dampak salah satunya kebakaran lahan gambut di Indonesia. Tuh soal jawaban soal nomor 2 itu El Nino. Ini yang nilainya tertinggi siapa ini? Saya Pak, saya aja 100 kok. Oh iya. Ya ada yang 100, ada yang belum sampai 60 ya nanti. Ya, 110 Pak. Yang belum KKM diadakan remedi. Kemudian selanjutnya ini ada tugas individu. Biasa, tugas mandiri. Ya, karena kalian itu kan sekarang sudah mulai menggunakan HP. Ya, HP. Jadi sekarang membuat plakat atau platform bioinfo digital, membuat ini video, poster, infografis maupun artikel online dengan media sosial atau dengan aplikasi yang ada di Google Play Store. Beragam. Aplikasi yang sering kalian gunakan apa? YouTube. Itu aplikasi itu yang digunakan untuk edit
Canva, terus Subject, InShot, terus Master. Nah, itu nanti kan bisa membuat dengan temanya persebaran wilayah rawan bencana yang ada di Indonesia. Nanti dibuat aplikasi Canva, InShot, Subject maupun Master. Hasilnya berupa video, poster, infografis, itu beda-beda. Setiap anak nanti hasilnya beda-beda. Kemudian dia diupload di sosial media kalian. Kesimpulan, dari kalian ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini, kita dapat mengetahui mitigasi dari berbagai jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Lalu kita perlu adanya sosialisasi dari beberapa bencana tersebut agar kita mampu untuk memberikan ilmu dan membuka pikiran masyarakat bahwa cara mencegahnya itu masih ada waktu. Ya, terima kasih jawaban dari Mas Satrio ya. Jadi kita sudah mengetahui berbagai jenis mitigasi bencana, kemudian mitigasi itu perlu kita sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat supaya jika terjadi bencana dia mengalami bencana dia siap agak darurat, siap memulihkan keadaan seperti sedia kala. Kemudian refleksi belajar pada hari ini ada 5 ya, menarik yang dirasakan, apa saja tantangannya, bagian mana yang sulit, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki, dan apa yang harus dilakukan. Siapa yang mau melakukan refleksi? Ya, bisa silakan. Oke, untuk refleksi yang pertama adalah hal menarik apa yang dirasakan selama kegiatan pembelajaran hari ini. Hal yang menarik yang saya rasakan adalah ketika tadi disuruh nyanyi sama Pak Koko tentang gadget dan juga simot. Itu pengalaman pertama saya selama saya sekolah dari SD sampai SMA ini baru pertama kali itu. Yang kedua, apa saja tantangan dan hambatan dalam pembelajaran hari ini. Kalau tantangannya sendiri mungkin saya agak kurang paham, misalkan kalau hanya dengan video gitu Pak. Ya. Yang ketiga, bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran hari ini? Kalau untuk semua. paling sulit. Ya. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Yang pertama, saya akan lihat hasil belajar saya. Kalau kurang efektif, jadi saya harus belajar lagi. Saya harus lebih banyak bertanya lagi kepada Bapak untuk membantu saya memahami dan juga memperbaiki hasil belajar saya. Yang kelima, apa upaya kamu ke depan untuk lebih memahami materi pelajaran ini? Yang tentunya pasti akan saya lakukan adalah saya belajar di rumah setiap hari untuk memahami ini, dan juga bukan hanya dari sini, tentunya saya harus banyak sekali mencari referensi tentang materi pembelajaran hari ini dari buku, dari laptop atau media yang lain. Tepuk tangan dong untuk Anissa. Ya, sekarang kita sudah ada di penghujung akhir pelajaran ya. Terima kasih atas pelajaran yang telah kalian ikuti hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya. Bapak yang telah menyelesaikan proyek dengan sangat luar biasa, berhasil mempresentasikan proyeknya yang telah disusun selama 2 minggu yang lalu. Semoga dalam kedepannya lagi kita lebih bersemangat lagi dalam belajar, prestasi kita terus semakin meningkat. Ingat, kalian dapat menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.